Malam, Kak. Kakak. Malam. Malam, Iya, Kak. baik. Malam, Alhamdulillah. malam. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Malam wabarakatuh. kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak. Baik. Salam Om Swastiatu, salam budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dalam sharing session yang bertemakan rahasia untuk menjadi MC wedding dan MC lamaran yang berkesan, menyenangkan, dan juga punya banyak job di hari weekend. Tapi seperti yang kita ketahui ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu alangkah lebih baiknya kita bisa saling berkenalan dulu nih satu sama lain. Mungkin bisa disebutkan kira-kira teman-teman semua namanya siapa dan asalnya dari mana. Bisa dibuka kolom komentarnya, bisa ditulis kalau misalkan sedang dalam perjalanan, kalau misalkan yang sedang tidak dalam perjalanan atau sedang tidak bisa berkenan untuk bisa menyalakan kamera dan juga menonaktifkan mute-nya. Seperti itu. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari Kak Prita Berliana Sari. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Prita Briliana Sari, biasa dipanggil Prita. Saya dari Jakarta. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kepada Bapak atau Abang Boy Bonanza. Selamat malam dan salam sejahtera. Nama saya, nama populer ya, Boy Bonanja. Saya berasal dari kota Depok, Bojongsari, Jawa Barat. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin bisa tulis di kolom komentar. Ini banyak sekali ya, dari berbagai macam daerah nih. Ada yang dari Bogor, Kariska, ada yang Nadia, Jakarta, ada Fatimah, Bogor, ya. Dan banyak sekali ya teman-teman yang di sini sudah hadir ya untuk bisa menambah ilmu nih seputar job MC wedding dan MC lamaran. Jadi perkenalkan nama saya Winda Vanessa. Ya tentunya saya juga sangat senang ya pada kesempatan kali ini bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pembawa acara yang bertemakan rahasia menjadi MC wedding dan MC lamaran yang berkesan menyenangkan dan juga memiliki banyak job di hari weekend. Seperti itu. Dan tentunya sharing session kita malam ini itu khusus diadakan oleh tentang MC Academy yang tentunya dikhususkan ya untuk teman-teman yang ingin belajar atau menambah ilmu seputar MC wedding dan MC lamaran. Dari misalkan mungkin ada yang masih bingung cara mulainya dari mana, lalu step by stepnya seperti apa dan bagaimana. Semuanya kita akan tuntas pada hari ini. Seperti itu ya. Dan tentunya semua materi kita pada malam ini itu akan disampaikan oleh profesional MC kita, yaitu Isan Kamil MC yang merupakan profesional MC dari tahun 2019 dan merupakan founder tentang MC Academy, sekaligus beliau juga merupakan ini ya penulis e-book yang berjudul Unlocking Your Career seperti itu. Dan tentunya kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar supaya nanti kalau ada sesi Q dan A itu bisa saya sebutkan dan bisa saya baca serta juga bisa dijawab langsung oleh Mas Isan Kamil seperti itu ya. Dan sebelum kita mulai sharing session pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita refreshing terlebih dahulu nih supaya tidak boring. Pokoknya kalau saya bilang siap semangat, kalau misalkan saya bilang mohon maaf selamat malam, jawabnya siap semangat. Tapi kalau misalkan saya bilang siap semangat, jawabannya adalah saya pasti bisa. Bisa dimulai ya. Selamat Ya. malam. Siap, Siap semangat. semangat. Siap, semangat. Siap Sekali lagi. Siap semangat. kakak. Baik. Kalau misalkan saya bilang siap semangat, Pasti Semangat bisa. 45 pasti bisa. Pasti pasti bisa. bisa. Pasti bisa. Luar biasa sekali ya semangat teman-teman semua pada session kali ini. Dan tentunya pasti kalian juga tidak sabar ya untuk sebentar lagi, maksudnya sudah tidak sabar untuk yang namanya mendengarkan nih pemateri kita untuk menyampaikan materi kita pada hari ini.
Kepada Mas Ihsan Kamil dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Winda. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, teman-teman semua. Selamat malam. Apa kabarnya pada malam hari ini, teman-teman? Boleh jawab di kolom chat dong. Nih, teman-teman semua kayaknya pada fresh-fresh banget ya hari ini ya. Coba, ini banyak banget ya dari Lampung, Depok. Wah, keren-keren ya. Kita berkat Zoom bisa bertemu seluruh Indonesia dalam satu wadah bernama Meeting Zoom. Wah, sehat dan segar. Wah, Mas James habis ngapain Mas James? Habis mandi sore kan Mas James, makanya segar gitu. Oke, yang bisa dinyalakan kameranya silakan dinyalakan kameranya teman-teman semua. Dan tentunya pada malam hari ini saya sangat senang sekali karena tentunya di luar prediksi saya ya teman-teman ya. Saya kira yang daftar itu untuk webinarnya sedikit, tapi ternyata yang masuk grup sekitar 300 dan yang join pada malam hari ini baru sekitar 80 orang. Mungkin masih ada yang sedang dalam perjalanan ataupun masih ada yang beraktivitas pada malam hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Winda apa yang akan kita bahas. Kurang lebih kita akan banyak membahas tentang kira-kira kiat-kiat atau tips atau rahasia bagaimana caranya bagi teman-teman yang mungkin belum pernah jadi MC wedding bisa mulai jadi MC wedding. Dan saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit tentang saya. Jadi salam kenal teman-teman semua. Nama saya Muhammad Ihsanul Kamil. Nama saya katanya diambil dari bahasa Arab, kata orang tua saya. Muhammad artinya terpuji, Ihsan artinya kebaikan, dan Kamil artinya sempurna. Jadi banyak yang bilang saya adalah manusia yang terpuji karena kebaikan yang sempurna. Amin ya, biar jadi doa buat saya. Teman-teman boleh panggil saya Ihsan atau boleh panggil saya Kamil, asal jangan Ridwan Kamil. Nanti saya takutnya malah banyak Jackmania yang gak suka sama saya. Dan kebetulan ini sedikit portofolio saya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sejak tahun 2019 saya sudah menjadi full time MC. Jadi benar-benar sumber pemasukan saya tuh dari MC aja. Dan kebetulan saya juga saat ini sedang mendirikan sebuah komunitas bernama tentang MC Academy yang saya buat khusus untuk membantu orang-orang yang ingin belajar jadi MC. Baik itu pemula yang baru mau jadi MC atau bahkan yang sudah jadi MC ingin lebih mengembangkan karirnya jadi MC. Di sana saya banyak sharing pure real pengalaman saya step by step sampai saya bisa berkarir dan bertahan hingga 2024 ini. Berarti sekitar 6 tahun ya. Dan juga kebetulan saya di bulan-bulan terakhir ini berhasil merilis sebuah e-book yang mungkin teman-teman sebagian ada yang udah punya berjudul Unlocking Your MC Career. Itu berisi tentang step by step gimana caranya mulai jadi MC sampai saya sedikit bocorkan gimana caranya untuk bisa memasarkan jasa MC kita agar bisa dapat klien. Dan ini sedikit pengalaman MC saya juga yang bisa saya tampilkan di sini. Jadi saya pernah ada event-event corporate juga, nggak cuma MC doang, mulai dari gathering, mulai juga host-host untuk webinar. Bahkan kesempatan terakhir yang belum lama ini saya dapatkan adalah saya bisa berkesempatan datang langsung ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk berjumpa langsung dengan Ibu Menteri. Dan kalau ngomongin MC Wedding, ini sedikit gambaran aja. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin MC Wedding dan MC Lamaran yang saya bawakan itu udah sekitar lebih dari 100 kali ya, karena udah mulai dari 2019. Ini buat gambaran aja. Makanya hari ini saya kira banyak yang minat buat jadi MC Lamaran dan MC Wedding. Makanya saya adakanlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan tadi teman-teman udah ada yang ngisi ya sebagian terkait tentang survei yang saya berikan. Dan sebagian juga teman-teman udah ada yang mengisi di grup WhatsApp. Nah, saya tampilkan dulu kira-kira hasil surveinya kebanyakan yang ikut pada malam hari ini itu siapa. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kebetulan yang jawab sekitar 50 orangan. Yang banyak ikut hari ini di webinar kali ini ternyata mahasiswa. Jadi mungkin boleh absen lagi nih. Teman-teman kira-kira
Apa aktivitasnya hari ini yang bergabung hari ini boleh ditulis nih. Mahasiswa boleh tulis mahasiswa, MC boleh tulis MC, karyawan boleh tulis karyawan, ibu rumah tangga juga ada, silakan ditulis biar nanti menambahkan hasil survei yang tadi saya buat. Oke, ada guru, karyawan, fresh graduate. Nah nih, fresh graduate nih yang masih imut-imut biasanya ya. Karena selesai skripsi biasanya otaknya udah mulai fresh, jadi nggak mumet lagi ya, wajahnya udah bisa tersenyum biasanya. Oke, guru, siswa, pelajar SMK, wah luar biasa ya. MC, oke ada Mas Tamam nih MC juga kebetulan. Mahasiswa, freelance, fresh graduate. Oke, jadi mayoritas kayaknya mahasiswa yang ikut hari ini, oke nggak apa-apa. Terus tadi saya juga ada survei yang kedua, saya bikin pertanyaan, apakah teman-teman yang join hari ini atau di grup pernah MC sebelumnya? Nah, kebanyakan ternyata udah pernah semuanya. Jadi udah pernah jadi MC semuanya tapi bukan MC wedding. Sebagian juga paling banyak ternyata udah pernah juga bawain acara wedding. Ada yang jarang-jarang, ada yang baru mau belajar, ada yang belum sama sekali. Nah, pertanyaan terakhir saya di survei yang mungkin belum ngisi, saya tanya nih sama teman-teman. Karena kan ini judulnya rahasia buat jadi MC lamaran dan wedding yang berkesan, menyenangkan, dan punya banyak job tiap weekend. Nah, pertanyaan terakhir saya itu adalah di survei kenapa Anda mau jadi MC wedding dan lamaran. Nah, silakan sebagian yang mungkin belum jawab survei boleh diisi ya. Sembari kita bacakan nih satu-satu nih yang udah ngisi survei. Yang pertama, jobnya banyak dan pasti ada terus. Masa sih? Serius? Coba yang jawab ini boleh nih ngaku ya. Nanti kita cari tahu gimana caranya bisa dia dapat job banyak dan pasti ada terus. Luar biasa. Harusnya nggak usah ikut ini lagi ya. Nggak usah ikut webinar ini. Karena ini webinar ini khusus yang baru pengen tahu dulu nih ya. Yang kedua, ingin mengembangkan skill, menambah wawasan, serta menambah relasi. Oke. Untuk pengalaman dan mendapatkan job sampingan. Oke ya, nih side job nih. Banyak tawaran MC dan salah satunya di MC wedding dan lamaran. Jadi pengen belajar, good job, bagus. Emang kita perlu belajar khususnya MC wedding dan lamaran karena nanti saya kasih tahu alasannya. Kita nggak boleh coba-coba karena ada banyak faktor yang nanti akan merugikan klien kita. Karena banyak dapat kesempatan di sana. Wow, keren nih. Jarang-jarang nih ya dapat kesempatan di sana. Intinya saya suka pekerjaan MC tapi belum pernah aja jadi MC wedding yang sering jadi MC formal. Ya, betul. Karena nggak semua bisa ada kesempatan jadi MC wedding kalau nggak tahu caranya. Nanti coba saya akan jabarkan gimana caranya. Ingin melebarkan sayap di skill MC. Oke, bagus. Ini banyak nih. Nah ini ada ibu-ibu yang aktif ya. Saya ingin tetap membersamai anak-anak. Tapi juga mau tetap produktif. Meskipun dengan titel ibu rumah tangga. Luar biasa. Nih biasanya nih yang kayak gini-gini nih ngejar bayar kontrakan ya Bu ya. Jadi butuh banyak pemasukan ya. Oke. Mengembangkan bakat lagi di bidang MC bagus, nambah jam terbang. Nah ini paling penting nih, MC wedding itu sakral. Tampilan mesti rapi, seneng aja bawain acaranya. Banyak banget insight yang bisa diperoleh, bagus. Oke, ada yang baru mau mencoba, bagus. Salah satu wishlist saya bisa nge-MC di acara wedding dan lamaran. Mudah-mudahan bisa jadi MC wedding yang profesional untuk set job. Oke, amin. Oke, ini sebagian yang jawab dan kayaknya kebanyakan jawabannya adalah ingin nambah wawasan dan pengalaman, ada yang ingin cari pengalaman baru, ada yang mungkin ingin punya set job biar bisa dapat income tambahan, ada yang memang senang dengan dunia MC dan pengen mau coba mulai membawakan acara pernikahan. Nah, ya rata-rata jawabannya seperti itu semuanya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Saya sangat senang bacanya karena ternyata alasan teman-teman itu sangat luar biasa sekali. Oke, thank you buat jawabannya teman-teman. Nah, ini sebagian juga ada yang jawab lagi ya di chat Zoom. Itu makasih. Nah, sekarang kalau itu jawaban teman-teman, sekarang jawaban dari saya. Kenapa? Apa sih enaknya jadi MC wedding dan lamaran? Tadi kan teman-teman udah jawab nih. Kenapa teman-teman join hari ini? Dan sekarang saya yang udah mulai duluan jadi MC wedding dan lamaran, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Apa sih enaknya jadi MC wedding dan lamaran? Yang pertama,
Jadi MC wedding dan MC lamaran itu peluang karirnya cukup terbuka bagi siapapun teman-teman. Ini saya belak-belakan aja ya. Teman-teman yang hari ini mahasiswa, teman-teman yang hari ini ibu rumah tangga, teman-teman yang hari ini karyawan yang kerjanya Senin sampai Jumat. Apalagi teman-teman yang belum pernah MC sama sekali, bisa semuanya. Contohnya tuh Kak Winda. Kak Winda tuh belum pernah MC sama sekali teman-teman. Tapi Kak Winda karena semangat belajar, akhirnya Kak Winda ikut program-program yang saya buat. Dan kemarin Kak Winda berhasil di bulan ini bisa membawakan MC weddingnya. 2 job langsung teman-teman. Tepuk tangan dong buat Kak Winda dong. Dengan belum ada pengalaman bawain MC, tapi langsung berhasil membawakan MC wedding. Keren banget. Nah itu tanda dan bukti bahwa ternyata peluangnya tuh sangat terbuka bagi siapapun kalau mau jadi MC wedding dan lamaran. Dan juga alasan kedua, selain sangat terbuka bagi siapapun, enaknya jadi MC wedding dan MC lamaran adalah, nah ini yang jadi favorit biasanya. Kenapa orang banyak hijrah? Hijrahnya bukan hijrah Ananataki ya. Ini hijrah pengen kerja jadi MC wedding atau ingin mulai berkarya jadi MC wedding. Karena kerjanya itu paling sering ya, ini bisa jadi hari biasa juga tapi jarang-jarang. Paling sering kerjanya itu di Sabtu dan Minggu. Tuh, weekendnya produktif. Iya tuh, tadi yang ibu-ibu rumah tangga mau weekend lebih produktif bisa. Apalagi yang pengen punya set job, punya income tambahan, walaupun udah kerja Senin sampai Jumat, bisa. Karena kerjanya Sabtu Minggu. Mahasiswa lagi nih, mahasiswa yang jomblo-jomblo, nggak punya pacar. Daripada nganggur, mending kerja aja. Dia kan Sabtu Minggu lumayan, dapat penghasilan dari MC wedding dan MC lamaran. Ini alasan kedua. Nah tuh, pertanyaan ada yang muncul di kolom chat kan, dan satu kali event MC fee-nya lumayan Kak. Tuh yang udah mulai jadi MC wedding. Nanti sih kita bocorin dikit-dikit ya, berapa sih fee-nya biasanya buat MC pemula. Ini alasan yang kedua kenapa jadi MC wedding itu enak. Alasan ketiga, kenapa jadi MC wedding itu enak? Karena MC wedding dan MC lamaran itu mudah dipelajari teman-teman dan bisa langsung segera praktek. Apalagi teman-teman yang mungkin basic public speakingnya udah punya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi teman-teman pernah jadi MC di luar jadi MC wedding. Itu lebih gampang lagi. Apa sih yang dibutuhin Mas Isan? Kok bisa dibilang mudah dipelajari dan bisa langsung praktek? Yang dibutuhkan adalah pemahaman teman-teman tentang susunan acaranya. Itu poin pertama, ya. Jadi kalau teman-teman udah paham susunan acaranya itu kayak gimana, lalu apa yang mau disampaikan tiap-tiap momennya udah tahu, itu lebih enak teman-teman, lebih mudah. Dan juga kenapa saya bilang mudah dipelajari, karena template teman-teman. Itu poin pentingnya. MC wedding dibandingkan MC yang lain, MC wedding itu template. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai, enak aja sebenarnya. Satu skrip bisa buat beberapa kali event. Tinggal ganti nama pengantinnya aja, tinggal ganti nama keluarga pengantinnya aja. Dan juga ganti nama-nama yang nanti mengisi acaranya, kayak yang sambutan, doa, dan lain-lain. Makanya saya kasih note, mudah dipelajari dan bisa langsung praktek. Jadi buat teman-teman yang udah punya basic public speaking, teman-teman yang udah pernah jadi MC, teman-teman yang mau mulai belajar jadi MC, tenang, tinggal kita persiapkan aja skrip fullnya biar teman-teman bisa langsung belajar dan praktek. Karena PR-nya cuma satu nanti teman-teman. PR-nya adalah gimana cara kita membawakan acaranya. Itu adalah PR-nya. Karena nanti ada teknik-teknik yang mesti dipelajari untuk jadi MC wedding, khususnya di pembawaannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa jadi MC wedding itu enak? Alasan keempat adalah brandingnya lebih mudah dibandingkan dengan membangun branding MC-MC yang lainnya. Contohnya kayak MC corporate, apalagi
MC misalnya webinar, apalagi intinya MC wedding dibandingkan MC corporate brandingnya lebih gampang. Kenapa gampang? Nah, alasannya gini teman-teman. Kalau MC corporate kita buat dapat portofolionya minimal kita itu di hire sama IO dulu. Jarang klien perusahaan itu direct langsung MC. Biasanya tuh yang nyari MC itu adalah event organizer. Nah, makanya kenapa saya bilang lebih gampang MC wedding. MC wedding bagi yang pemula itu bisa langsung di direct sama klien langsung. Jadi misalnya pengantin nih butuh MC. Dia bisa langsung nyari teman-teman di Instagram dan lain-lain gitu. Jadi itu kenapa saya bilang gampang karena dapat portofolionya lebih mudah dan gampang. Oke, itu alasan kenapa brandingnya lebih mudah. Nah, ini yang tadi dibahas sama, nggak tahu nih, kakak-kakak yang namanya SMV Roxy ini apa yang punya Roxy atau gimana? Ya, ini tadi dijawab ya sama kakak Roxy. Kakak Roxy bilang katanya bayarannya lumayan. Sekali MC, ya secara pembayaran atau pemasukan bisa dibilang itu sangat lumayan. Jadi buat teman-teman yang mungkin jadi set job ya, ini kita ngomongin bukan full time nih kayak saya nih. Saya ngomongin masalah set job. Set job itu kan berarti kan teman-teman punya penghasilan utama, tapi ada tambahan. Nah, secara hitung-hitungan kalau dibilang tambahan, pertama lumayan. Yang kedua kerjanya tuh termasuk cepat teman-teman. Karena anggap aja akad nikah itu kita 3 jam. Anggap aja ya, atau 2 jam deh, biasanya paling cepat. Ditambah resepsi biasanya 5 jam. Jadi hitung-hitungannya 5 jam kerja, teman-teman udah dapat penghasilan yang lumayan. Berapa sih Mas Isan lumayannya? Oke, kita bocorin dikit-dikit aja ya. Tapi ini biasanya berdasarkan daerah masing-masing teman-teman ya. Saya mau ngasih tahu yang area Jabodetabek dulu. Oke, untuk Jabodetabek nih biasanya nih kalau kita ngomongin MC wedding tuh yang pemula nih, yang pemula biasanya tuh ada yang mulai dari 700.000. Intinya under 1 juta deh, under 1 juta. Nggak mungkin di 1 juta buat pemula, ya. Tapi kalau kalian sama vendor bisa jadi bukan di 700.000 nih, bisa jadi di 500.000. Impian kita sebagai MC ya, apalagi saya nih yang full time nih. Impian kita kan pengennya tiap hari nge-MC ya. Jadi hitung-hitungan lah 700.000 kali 30. Nah itu saya salah ngitung tuh ya. Berarti kita kalau dihitung-hitung 7 kali 3. 7 kali 3 21. Jadi totalnya sekitar 20 jutaan kan per bulan. Itu dari MC aja. Apalagi kalau yang set job nih. Lumayan tuh. Tapi ternyata gak memungkinkan Mas Isan. Pemula itu dapat 30 job sekali dalam sebulan. Oke. Kita punya ekspektasi lah. Oke nggak bisa 30. Kita ekspektasikan aja misalnya 700.000 kali 15 kali job deh per bulan. Berarti kan secara nggak langsung penghasilannya kurang lebih sekitar 10 jutaan. Nggak mungkin lagi Mas Isan buat pemula tuh dapat 15 kali sebulan dalam job. Oke, kita kasih kemungkinan yang bisa terjadi deh buat yang baru-baru mulai. Mungkin bisa jadi 8 kali. Kan seminggu ada ini ya, 8 hari tuh. Sabtu Minggu 8. Jadi 2 kali 4 kan 8. Jadi ada 4 minggu, ada 2 hari yang bisa kita kerja. 700.000 kali 8. 5,6 senilai dengan UMR Jakarta gitu. Tapi nggak bisa juga Mas Isan 8 kali kalau baru mulai. Oke, kita turunin lagi nih realita yang kemungkinan terjadi deh. Berarti 4 kali misalnya. Kalian mungkin sebulan cuma bisa 4 kali event gitu. Dapat MC wedding. Berarti kan secara hitungan kalian bisa dapat 2,8. Sesuai apa yang saya bilang adalah setengah UMR. Lumayan nggak kalau setengah UMR? Kalau pemula dapat 2,8, apalagi set job ya. Ini saya nggak ngomongin full time nih. Full time beda konsepnya soalnya. Lumayan dong, 2,8 pemula kerjanya Sabtu Minggu doang, gaji per bulan dapat, tambahan juga dapat. Secara hitung-hitungannya. Tapi ingat ada catatannya di bawah ya. Ini hanya bayangan aja. Yang pasti adalah teman-teman harus menikmati perjalanan 1 tahun kalian. Karena semua butuh proses, asal kita tahu caranya gimana. Oke,
Sekarang jadi pertanyaan nih teman-teman. Tadi yang enak-enaknya saya udah omongin. Oke, sekarang walaupun kelihatannya jadi MC itu mudah, jadi MC wedding itu gampang, tapi saya mau ngingetin sama teman-teman semua, jangan mudah menggampangkan MC wedding. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jangan jadi MC wedding modal nekat. Itu saya nggak rekomendasi. Yang kedua, jangan jadi MC wedding modal coba-coba. Yang terakhir, nih yang paling fatal nih. Yang saya biasa lihat sih ada yang berani kayak gini ya. Jangan jadi MC wedding modal YouTube doang. Ini bahaya teman-teman. Nanti saya kasih tahu kenapa bahaya 3 alasan ini. Dan kenapa kita nggak boleh ngelakuin 3 hal ini kalau pengen jadi MC wedding ataupun MC lamaran. Emang kalau kita bilang di YouTube ada semua, iya ada semua. Secara pengetahuan oke lah. Cara rundown acara oke lah. Emang betul di YouTube ada. Tapi ingat teman-teman, jangan menggampangkan jadi MC wedding walaupun MC wedding itu mudah dipelajari. Karena teman-teman harus ingat ada 3 hal yang mesti kita pahami bersama. Yang pertama, pernikahan itu adalah momen puncak kebahagiaan pengantin yang nggak akan pernah terulang kembali. Di note nih teman-teman nih, momen puncak kebahagiaan yang nggak pernah terulang kembali. Jadi menurut teman-teman etis nggak? Kira-kira kalau momen yang nggak bakal terulang kembali, kita modal nekat, kita modal coba-coba, kita modal YouTube doang. Kira-kira kalau itu terjadi sama teman-teman, mau nggak teman-teman? Teman-teman nikah nih, hire MC, MC-nya ternyata belum punya pengalaman atau nggak punya ilmunya deh. Yang kedua, modal coba-coba buat belajar. Sorry nih hari bahagia. Gue masa lu coba-coba buat belajar sih? Kan logikanya gitu. Yang ketiga, modal YouTube doang. Nah ini yang paling bahaya juga nih. Nanti dia dalilnya adalah kemarin perasaan dijelasin di YouTube kayak gini deh. Ya iyalah, kenyataan di lapangan tuh pasti beda teman-teman. Sama apa yang ada di YouTube. Di YouTube kan hanya teori aja. Biasanya gitu. Itu pertama. Yang kedua, pernikahan adalah momen sakral yang kita nggak boleh coba-coba kecuali tanpa punya ilmu dan minimal kita tahu betul deh real di lapangannya seperti apa. Itu penting. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya ini mulai jadi MC wedding tuh awalnya prosesnya adalah saya memang sebelumnya tuh jadi event organizer teman-teman. Yang kedua, saya pernah WO juga, jadi event organizer, wedding organizer juga. Yang ketiga, sebelum saya terjun jadi MC wedding, saya dulu jadi pendamping atau asisten MC lah di salah satu MC yang cukup ternama di Jakarta. Ikut beberapa kali buat apa Mas Isan? Mas Isan kan udah bisa public speaking. Mas Isan kan udah bisa ngemeng-ngemeng doang. Nah, pentingnya adalah biar saya tahu tiap momen tuh ngomong apa. Terus nanti di lapangan kalau terjadi apa-apa, saya tahu cara nanganinnya. Sih ya. Jadi ingat momen sakral nih. Kita nggak boleh terjun kalau pertama nggak punya ilmunya. Yang kedua, kita nggak tahu real di lapangannya itu kayak gimana. Jadi nanti saya kasih tahu gimana caranya. Walaupun kita belum pernah terjun ke lapangan, tapi kita bisa dapat poin yang kedua nih. Kita tahu betul real di lapangannya gimana. Salah satu caranya adalah kita punya yang namanya mentor teman-teman. Kita punya mentor. Kita tahu nih harus nanya ke siapa. Itu momen pentingnya untuk poin nomor 2. Yang ketiga, ini paling penting nih buat teman-teman yang mungkin berani mau nyoba, berani yang mau nekat jadi MC wedding, berani modal YouTube doang. Saya mau ngasih tahu satu hal penting yang terakhir. Ingat teman-teman, kalau acara mereka berantakan, maka awal karir MC kamu yang sangat dipertaruhkan. Harapannya kita nyoba, kita dibilang bagus, kita banyak job. Iya, kalau berhasil. Kalau berantakan, ingat sekarang zamannya media sosial teman-teman. Yang bagus dipuji-puji, yang jelek langsung viral, otomatis karir kita langsung tertutup peluang kesuksesannya. Itu poin penting kenapa ingat jadi MC wedding jangan modal nekat, modal coba-coba,
modal YouTube doang. Teman-teman harus paham 3 hal ini sebelum mulai terjun jadi MC wedding. Nah, sekarang pertanyaannya, terus gimana Mas Ihsan? Apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa bersiap-siap nih, biar bisa mulai jadi MC wedding dan MC lamaran? Yang pertama, syaratnya nih ya, teman-teman harus cari tahu dulu, pelajari gimana susunan acaranya yang detail ya. Ini bukan hanya sebatas tulisan tapi detail. Maksudnya detail adalah teman-teman paham tiap prosesi itu nanti akan kayak gimana. Contoh penyambutan keluarga CPP. Nah, tulisannya kayak gitu, tapi prosesinya bakal kayak gimana? Teman-teman harus tahu betul. Lalu misalnya prosesi serah terima. Nah, ini harus apa yang diomongin? Nah, teman-teman harus tahu detail acaranya tuh tiap sesi ngapain aja. Terus juga pelajari do and don't apa aja di acara pernikahan. Simple aja deh. Saya ngasih pertanyaan boleh jadi di kolom chat ya. Do and don't. Menurut teman-teman, MC itu boleh makan nggak? Makan prasmanan nggak sebelum acara selesai? Kan kadang ada tuh MC yang belum acara kelar, dia makan. Ngambil makan bareng sama tamu. Misalnya entertainment lagi main nih. Tiba-tiba ngendok nasi. Ngambil cemilan. Nah, teman-teman aja udah paham kan? Jawabannya don't nggak boleh. Tapi nggak banyak yang tahu teman-teman hal kayak gitu tuh nggak boleh dilakuin gitu. Kayak contoh lagi, saya kasih pertanyaan lagi ya. Itu yang pertama. Kita ngomongin wedding indoor ya, ini indoor, bukan outdoor ya. Boleh nggak? Misalnya ini kita ngomong branding, kan branding macam-macam nih. Ada yang brandingnya pakai pakaian ya, jadi pakaiannya punya ciri khas. Oke, itu nggak masalah. Sekarang saya kasih pertanyaan. Di wedding indoor, boleh nggak MC pakai topi pas lagi nge-MC? MC wedding nih, pakai topi, bukan pakai ini ya, belangkon, beda cerita nih. Saya ngomongin pakai, ada tuh MC yang pakai topi ya. Lagi nge-MC pakai topi, indoor lagi. Yes. Jawabannya teman-teman di sini sepakat, nggak boleh. Tapi kok ada Mas Ihsan yang pakai topi lagi nge-MC? Nah, itu tadi. Mungkin bisa jadi nggak pelajarin dulu, do and don't-nya, nggak punya mentor. Mentornya cuma YouTube doang, itu sangat disayangkan. Padahal secara etika, kita ketika acara indoor, ini buat teman-teman ya pelajaran umum banget nih secara etika pakaian. Secara kita masuk ruangan indoor, kalau kita pakai topi, itu mesti dibuka teman-teman. Nah, beda kalau kita pakai belangkon yang memang itu satu set pakaian resmi. Itu dimaklumi. Tapi kalau kita masuk ruangan kayak jaket nih, kayak meeting, segala macam tuh jaket dibuka. Itu etika pakaian. Topi nggak boleh, harus dibuka. Mau bilangnya branding atau lain-lain, nggak cocok. Brandingnya boleh, cuman nggak cocok. Kayak kita nggak punya pengetahuan umum tentang etika. Itu salah satu contoh yang mesti kita pelajari. Jadi ada kalau teman-teman yang belum jadi MC mungkin nggak tahu ya. Jadi nanti kita biasanya punya draft kayak gini teman-teman nih. Draft yang bisa dipakai buat meeting sama klien dan lain-lain. Jadi poin pertama adalah harus cari tahu dulu nih susunan acara yang detail serta pelajari do and don't apa aja sih dalam acara pernikahan. Banyak banget soalnya yang bisa dibahas. Yang kedua, nah kita harus pelajari gimana cara membawakan tiap momen dalam acara pernikahan teman-teman. Tadi kan saya bilang tuh pernikahan tuh momennya banyak dari awal penyambutan. Apalagi momen pentingnya. Momen pentingnya sungkeman. Ayo gimana carain bawain sungkeman teman-teman. Apakah mesti kayak yang Indosiar? Anakku, mama, papa harus kayak gitu? Apakah kita harus kayak terkesan nangis membawakannya? Nah, gimana caranya kita membawakan wedding cake? Gimana kita cara membawakan wedding kiss? Gimana kita kalau misalnya mau lempar bunga? Apalagi tuh, ya kan dijawab sama Mas James ya, lebay Cin. Karena ada sebagian yang bawain sungkeman tuh masih kayak gitu teman-teman. Jadi di kitanya kayak pura-pura nangis gitu lah. Padahal nggak usah, ada tekniknya. Tekniknya tinggal kita mainin tempo aja biasanya sama banyakin penekanan. Sama ditambah dengan musik melo udah cukup sebenarnya. Itu nanti kita pelajari bareng lah. Jadi ini kita harus pelajari gimana cara bawakan tiap momen dalam acara pernikahan. Itu penting banget. Karena ingat acara pernikahan sekali seumur hidup dan momennya itu banyak. Oke? Yang ketiga, nah poin yang tadi saya sampaikan nih, temukan mentor yang bisa dijadikan
problem solver saat kamu membutuhkannya. Ini penting teman-teman. Ini beberapa gambaran peserta-peserta yang ikut workshop MC Wedding saya. Mereka enak nih, ketika mereka buntu, mereka tahu nanyanya ke siapa. Dan nanyanya ke orang yang memang benar-benar paham kondisi di lapangan. Contoh nih, kayak Kak Winda nih. Kak Winda baru kemarin nanya nih, Kak Isan, kalau DRS Wahyudin MM itu mending dibaca singkatannya aja atau kepanjangannya? Nah, itu saya kasih masukan. Kalau titelnya di awal biasanya dibacanya full. Tapi kalau di akhir kayak MM dan lain-lain itu boleh disingkat, boleh juga dipanjangkan. Menyesuaikan biasanya. Lalu juga ada Kak Sonia nih. Kak Sonia mau nge-MC tanggal 5 Oktober. Job pertamanya dia lagi nih. Setelah dia ikut workshop saya. Tanya dia, Kak Isan, ketika izin nikah pengantin perempuannya itu bacain izin nikahnya ngumpet. Itu di meja akad atau gimana? Nah, ini walaupun udah diajarin tapi mungkin lupa kan. Tapi nggak apa-apa, boleh konsultasi kapan aja. Nah, saya jelasin pakai VN. Saya jawab, akhirnya udah paham, besok udah siap terjun ke lapangan. Ada lagi nih Mas Haidar. Mas Haidar nih padahal presenter TV teman-teman. Tapi beliau dapat kesempatan buat bawain acara lamaran. Sama, nanya juga. Karena kan kebanyakan orang tuh ada yang bingung bikin muqaddimah Arab kan. Nah, nanya juga nih Mas Haidar nih. Gimana cara bikin muqaddimah Arab? Oke, saya bantu. Yang terakhir nih Mbak Atik nih. Mbak Atik juga sama first time nge-MC lagi untuk acara unduh mantu. Nah, Mbak Atik juga nanya, gimana caranya, rundown acaranya dan segala macam. Itulah kenapa alasannya kita butuh yang namanya mentor. Biar kita punya tempat yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah ketika kita sedang butuh. Untuk apa? Untuk acara yang sekali seumur hidup. Itu momen pentingnya. Lalu, yang keempat, tanyanya muncul biasanya adalah apa yang harus dilakukan agar bisa dapetin klien pertama dan seterusnya. Ini juga nih jadi problem MC-MC baru biasanya. Banyak yang bingung, Kaisan udah belajar MC, tapi gimana cara dapetin jobnya? Nah, di tempat lain mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi setahu saya di beberapa teman-teman saya yang bikin kelas gitu, nggak ada yang ngajarin detail gimana caranya dapetin job teman-teman. Kenapa? Mungkin nih saya ngomongin mungkin mereka nggak distrategiin cara dapetin jobnya. Nah, beda sama saya itu pertama kali nge-MC itu sebenarnya cuma 3 job pertama teman-teman. Tapi dari 3 job pertama itu, karena kebetulan saya basicnya adalah digital marketing, saya bikin 3 job pertama itu bisa disulap jadi menghasilkan 10 job pertama. Itu ada caranya, ada ilmunya kalau kita ngerti. Nah, tapi kebanyakan kan kita hanya di-sharingin aja ya. Kayak curhat pengalaman lah. Nggak mau di-sharing cara dapet jobnya gimana lah. Takut ada saingan lah. Ada sebagian mungkin yang kayak gitu. Ya, tapi kan harusnya kalau memang kita pengen berkembang bersama, sukses bersama, ya udah. Toh kayak saya ngajarin teman-teman yang di workshop wedding saya nih. Semua yang saya lakuin. Saya takut gak dapet job, Mbak. Enggak, karena pasti pasarnya udah beda. Karena teman-teman pemula, saya udah punya jam terbang, saya udah punya banyak klien tetap, saya punya IO langganan. Jadi ngapain takut nge-share hal-hal kayak gitu. Makanya saya sangat menyayangkan sih. Salah satu alasan kenapa saya bikin workshop, kenapa saya bikin beberapa kelas, itu berawal dari keresahan saya teman-teman. Jadi keresahan saya tuh banyak banget. Jadi saya itu kan suka riset ya, suka belajar lah, ikut-ikut kelas yang ada, saya perhatikan, oh kayaknya saya kalau pengen belajar MC ada yang kurang nih. Nah, akhirnya kekurangan yang saya rasakan tiap ikut beberapa pertemuan mungkin dari workshop-workshop yang ada, lalu juga misalnya ada kelas-kelas sharing. Keresahan saya itu akhirnya saya bikin sendiri. Saya bikin yang saya buat sekarang di Tentang MC Academy itu lebih lengkap, lebih bisa ngejawab lah beberapa pertanyaan yang mungkin itu di keep atau enggak disebarluaskan. Nah, itu adalah 4 alasan atau 4 langkah yang harusnya teman-teman bisa penuhi untuk jadi MC lamaran dan MC wedding kalau mau serius. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang pertanyaan selanjutnya kalau udah tahu nih
4 hal ini, terus di mana teman-teman bisa mendapatkannya. Nah, semua yang tadi saya jelaskan di awal sama teman-teman sebenarnya udah saya siapkan dalam workshop coaching private yang saya bikin di bulan ini. Karena kenapa namanya workshop coaching private? Karena pertemuannya nggak cuma sekali. Khusus yang online saya bikin 3 kali pertemuan dan pesertanya saya batasi. Biar apa? Biar kita bisa lebih inten teman-teman. Bisa lebih inten dan saya juga bukan cuma sharing sama teman-teman tapi saya bisa bikin live session praktek. Jadi nanti ada 1 hari full kita praktek aja tuh. Saya kasih script fullnya buat teman-teman. Teman-teman baca, nanti saya kasih feedback. Cara bawainnya yang tepat tuh kayak gimana. Itu yang membedakan workshop ini dengan workshop-workshop lainnya. Yang teman-teman cuma dikasih mungkin script aja kadang nggak dikasih soalnya. Setahu saya ya. Karena sebagian teman-teman saya tuh ada yang bikin kelas juga. Oke. Nah, ini udah jalan yang kelima teman-teman, kebetulan udah jalan ke batch 5 di bulan ini karena saya baru sempat bikin bulan kemarin waktu saya cukup padat jadinya saya nggak sempat bikin, akhirnya bulan ini saya coba usahakan bikin lagi. Kalau biasanya di bulan-bulan sebelumnya batch 1 sampai batch 4 itu saya bikin 2 hari JDMC Wedding. Di bulan ini khusus ada program tambahannya itu adalah 3 hari JDMC Wedding. Jadi kita kan ketemu bukan 2 kali tapi 3 kali plus buat teman-teman yang di Jabodetabek karena banyak permintaan sih sebenarnya. Banyak yang minta tuh Mas Isan offline dong. Jadinya saya coba cari waktu karena susahnya gini teman-teman. Bukannya saya nggak mau bikin offline ya. Susahnya adalah kan teman-teman kerja kan Senin sampai Jumat. Saya kan kebanyakan Sabtu Minggu kerjanya. Jadi gimana saya ngatur waktu offline sedangkan saya kerja teman-teman libur. Saya kosong misalnya teman-teman masuk. Nah jadinya kan nggak ketemu tuh waktu kerja, waktu kita belajar barengnya. Jadi khusus bulan ini saya coba atur waktunya walaupun saya akhirnya memberikan job saya di tanggal tersebut ke teman saya atau rekan saya nggak apa-apa. Tapi karena saya pengen coba ketemu offline sama teman-teman yang beneran serius mau belajar ya udah nggak ada masalah karena ini bulan ini emang khusus lah buat saya banyak sharing. Nah, jadi ini adalah 2 program yang akan jalan di bulan ini. Kalau teman-teman mau ikut yang online boleh, yang offline juga boleh buat yang di bekas area Jabodetabek sih khususnya. Itu tanggal 29 hari Minggu. Bedanya hanya waktunya aja. Kalau yang online kita 3 kali ketemu 2 jam pertemuan. Kalau yang offline kita seharian full. Materinya sama nggak? Materinya sama kok, tenang aja. Saya nggak kurang-kurangin. Saya bahkan lebih condong ke offline kalau teman-teman bisa offline karena teman-teman bisa praktek lebih langsung. Tapi nggak ada masalah karena yang gabung hari ini bukan cuma dari Bekasi atau dari Jakarta, banyak dari luar daerah, nggak masalah. Niat teman-teman mau belajar, saya tetap wadahi lewat pertemuan online. Apa sih yang bakal dipelajarin? Nah ini ya yang bakal teman-teman pelajarin adalah, ini buat yang online dulu ya. Hari pertama kita ketemu di tanggal 27 September teman-teman. Kita mulai setengah 8 sampai setengah 10 2 jam pertemuan. Saya akan sharing sama teman-teman yang pertama kita akan banyak tentang sharing nih. Tugas penting sebagai MC wedding dan lamaran tuh apa aja? Karena MC itu bukan ngomong doang ya. MC itu ingat bukan ngomong doang. Kalau kalian punya mindset MC itu cuma ngomong doang, makanya kalian dibayar murah. Tapi kalau kalian paham MC itu punya tugas penting dan tahu cara jalaninnya, kalian pantas dibayar mahal. Yang kedua, saya akan sharing sama teman-teman ketika meeting nanti apa aja yang perlu dibahas sama klien. Kenapa penting dibahas? Karena biar meningkatkan kredibilitas teman-teman. Walaupun teman-teman baru mulai, tapi teman-teman bisa kelihatan udah berpengalaman. Itu yang akan kita bahas. Yang ketiga nanti saya akan sharing perbedaan bawain acara lamaran dan wedding. Karena beda tuh. Kalau lamaran biasanya lebih cair, wedding lebih sakral. Untuk akadnya, wedding untuk resepsinya kita bikin meriah. Itu ada teknik-tekniknya yang mesti kita pelajari. Oke. Lalu jenis-jenis acara lamaran dan wedding juga nanti saya share beberapa tentang rundownnya. Kan teman-teman butuh tahu kan rundown acara tuh kayak gimana. Lalu yang terakhir, ini penting nih buat teman-teman ya. Gimana caranya menjaga hubungan dengan wedding organizer dan vendor. Kenapa perlu dan penting? Karena nanti kalau teman-teman udah mulai jalan nih karirnya,
fakta di lapangannya adalah akan lebih sedikit klien yang direct langsung teman-teman. Tapi akan lebih banyak job itu datang dari wedding organizer dan vendor. Kok gitu Mas Isan? Karena biasanya nanti makin banyak pengalamannya, red card kita ini makin naik teman-teman. Nah semakin red card kita naik, klien yang direct langsung itu biasanya budgetnya terbatas. Beda halnya ketika dia meng-hire wedding organizer atau vendor paketan. Nah, kalau vendor paketan itu kan udah ada harganya kan. Nah, jadi nanti biasanya alokasi budgetnya lebih gede untuk bayar MC. Dan MC yang di-hire sama WO atau vendor itu bukan MC yang baru. Pasti MC yang udah punya jam terbang. Itu yang akan kita bahas di hari pertama, hari Jumat, tanggal 27. Yang kedua, kalau teman-teman masih minat buat belajar bareng, saya akan sharing tentang tadi detail susunan acara pernikahan tiap momennya. Saya akan jelaskan tiap momen sama teman-teman semua biar teman-teman paham. Momen ini ngomong apa, prosesinya apa, dan lain-lain. Dan juga saya akan sharing sama teman-teman study case di acara pernikahan dan gimana cara mengatasinya. Contoh, kan acara pernikahan tuh walaupun terlihat simple, ada aja teman-teman yang bisa kejadian. Hal kecil aja tapi fatal, yaitu adalah keterlambatan penghulu. Nah, sepakat gak nih buat teman-teman yang mungkin udah jadi MC wedding, pernah kejadian biasanya tuh penghulunya telat. Nah, kita harus ngapain Mas Isan? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan kedua hari Sabtu. Tuh, Mas Tamam sering katanya. Yang ketiga, kita akan mulai bahas tentang cara bawain acaranya gimana. Jadi hari ketiga kita akan full sharing dan praktek. Jadi nanti saya udah siapkan skrip buat teman-teman full buat bahan latihannya. Kita akan mulai praktek per sesi. Jadi pas prosesi penyambutan teman-teman ngomong apa, lalu pas prosesi pengalungan ngomong apa, prosesi sambutan, semua momen ada skripnya. Teman-teman tinggal baca, latihan bacanya ya, intonasi dan segala macam pembawaannya. Nanti saya kasih feedback. Biar apa sih Mas Isan dikasih kayak gitu? Biar teman-teman itu ada yang kasih ilmu baru teman-teman. Karena kebanyakan, ini mohon maaf ya, nanti saya kasih contoh deh teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau belajar cara bawain MC yang betul, maka akan ada satu hal yang kurang nanti. Kita sepakatin dulu nih sebelum saya kasih contoh ya. Kita sepakat bahwa standarisasi seorang MC, standarisasi seorang public speaker itu adalah berbicara dengan tersenyum atau smiling voice. Sepakat teman-teman? Coba tulis di kolom chat. Silakan. Oke, sepakat ya. Oke, kita paham nih secara teori kayak gitu. Tapi ini penyakit MC wedding teman-teman. Saya bakal bocorin kenyataan di lapangan penyakit MC wedding karena tadi mungkin nih dia mulainya coba-coba, mulainya tanpa mentor, mulainya dari YouTube. Jadinya fokusnya dia hanya membawakannya aja, tapi tidak memperhatikan kualitas pembawaannya. Oke, saya kasih contoh, tapi saya mau note dulu nih teman-teman. Kalau ada yang kenal, tolong jangan di-share-share. Saya nggak suka cari keributan. Ini buat contoh belajar ya. Ingat, ini buat contoh belajar. Bukan maksud saya jelekin, enggak. Tapi saya pengen kasih tahu buat kita belajar hal yang harusnya ada dan bisa kita maksimalkan ketika kita membawakan acara. Dan itu wajib dilakukan. Kalau enggak, kerasa ada yang kurang. Ingat ya, ini buat contoh aja. Tolong jangan direkam, tolong jangan di-share-share kalau ada yang kenal. Karena maksudnya adalah buat belajar aja. Oke, saya share nih ya, kita tonton bareng-bareng. Saya nggak kasih penilaian, nanti menurut teman-teman silakan penilaiannya gimana, kira-kira apa yang kurang dari penampilan berikut ini. Oke, kita tonton bersama. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Penghulu yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian mohon perhatian dan mohon dengan hormat bagi yang membawa telepon genggam, harap untuk di silent ataupun di mode airplane agar nada dering telepon genggam Bapak Ibu sekalian tidak mengganggu pada saat prosesi ijab kabul berlangsung. Yang kedua, kepada Bapak Ibu yang membawa anak kecil diharap diperhatikan atau dipangku agar tidak berlarian apalagi mendekati meja akad nikah.
Yang ketiga kepada Bapak Ibu untuk tidak mengobrol tetap tenang karena prosesi akad nikah harus berjalan dengan khusyuk dan juga hikmat. Yang terakhir ketika para saksi berkata sah dan juga Bapak penghulu berkata sah untuk tidak bertepuk tangan melainkan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan kita berdoa bersama barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bapak penghulu kita yang kami hormati, Bapak Muhammad Riza SAG. Kepadanya kami persilahkan. Oke, setelah kita tonton bareng-bareng, silakan menurut teman-teman hal yang bisa kita maksimalkan apa dalam penampilan tersebut. Silakan boleh jawab di kolom chat dulu deh teman-teman. Yang kurang kira-kira apa dari penampilan tersebut. Nanti saya baru kasih tambahan. Oke, cue card. Yang kedua, apa nih selain Mbak Prita? Silakan. Yang bisa kita maksimalkan. Kurang senyum, oke Kak Agnia. Bahasa diperhalus, oke. Smelling voice kayaknya bisa ditambahkan lagi, oke. Senyum, tidak les smelling voice. Intonasi, kurang senyum, smelling voice, oke. Dari yang teman-teman jawab itu tepat semuanya teman-teman. Karena pertama nih, saya tambahin juga ya dari jawaban teman-teman. Pertama adalah yang tadi saya bilang, kita sepakat bahwa jadi public speaker, jadi MC, itu minimal wajah kita tuh menyenangkan. Itu pertama ya, wajah kita tuh menyenangkan. Salah satu syarat menyenangkan adalah kita bisa smiling voice. Nah, kesalahan orang berpikir MC formal itu wajahnya juga formal, padahal enggak teman-teman, enggak kayak gitu konsepnya. MC formal itu bukan wajahnya formal juga, tapi gimana kita membawakannya dan bikin suasananya tuh serius. Caranya gimana? Kita cukup mainin tempo aja. Tempo sama pakai nada yang low tone. Jadi pakai suara yang berat. Itu udah cukup. Tapi tetap wajah kita smiling voice. Karena jangan sampai kita mengintimidasi audiens. Kita itu sebagai MC berinteraksi, bukan mengintimidasi. Jadi kan kita kan akan natap audien nih. Nggak etis dong kayak saya deh hari ini nih. Hari ini saya ngomong sama teman-teman. Ya hari ini teman-teman belajar sama saya. Kan nggak enak dong. Saya masa ngintimidasi teman-teman kan nggak asik kan. Nah itu salah satu contohnya. Terus tadi ada yang bilang cue card. Oke itu betul sepakat. Kenapa butuh cue card? Karena cue card adalah identitas MC. Khususnya MC wedding. Kalau untuk corporate mungkin kita dikasih cue cardnya adalah yang tema acara ya, bukan nama kita. Tapi kalau MC wedding, MC lamaran, kita tuh wajib punya cue card sendiri. Untuk pertama enak secara visual teman-teman. HP walaupun bisa contekan, boleh, tapi ditutupin cue card. Oke, wajib ditutupin cue card. Biar kita kelihatan profesional, biar kita bisa kasih lihat identitas kita lewat cue card. Dan bisa jadi personal branding. Terus apalagi intonasi. Nah, itulah hal-hal yang teman-teman jawab yang akan kita pelajari bareng di pertemuan terakhir. Nanti saya akan cek nih teman-teman kira-kira kalau bawain acara akan kayak gimana. Dan saya akan coba kasih masukan. Biar apa sih Mas Isen kasih masukan? Biar teman-teman bisa maksimal ketika jadi MC wedding. Karena saya punya guru namanya Mbak Novidia. Ini MC cukup ternama di Bandung. Beliau ngomong kayak gini teman-teman. Jangan sampai jam terbang kita banyak, tapi skill kita sama kayak kita pertama kali nge-MC. Nah, kok bisa kayak gitu kejadiannya Mas Isan? Karena kitanya yang gak mau belajar teman-teman. Jadi kita pertama kali jadi MC udah sombong banget gitu, gak mau belajar dari yang lain, gak mau coba cari ilmu yang lain. Kenapa saya bilang ini jebakan MC Wedding? Jebakan MC Wedding adalah kita terlalu terbuai sama pujian klien. Kenapa saya bilang terbuai sama pujian klien? Ini catat teman-teman ya. Orang awam ngelihat kita tampil, selagi kita kelihatan ngomong dan acaranya dari awal sampai akhir aman-aman aja, apa yang akan dibilang sama orang awam? Mas Isan MC-nya bagus. Nah itu adalah jebakan yang akan dialami sama MC pemula biasanya yang nggak mau belajar. Jadinya ketika pujian terus dan gak ada yang koreksi, gak ada yang ngasih masukan, gak mau evaluasi diri,
Iya enggak? Tuh, kata Kak Roxy ya, MC-nya bagus banget. Padahal kita nggak tahu salah kita di mana, paham nggak sih teman-teman ya? Kita tahu salah nih. Kita tahu ada yang salah sama kita nih, tapi nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngingetin. Adanya pujian terus ya iyalah orang awam. Nah, efeknya apa? Bukannya bagus Mas Ihsan dipuji terus. Efeknya adalah kalau kita ambil dari pelajaran video tadi teman-teman ya, itu video saya ambil dari brand yang cukup ternama di bidang wedding streaming. Namanya video.com. Brandnya gede, yang nonton banyak, terus kemungkinan kita dapat job setelah tampil di situ tuh banyak banget. Tapi bayangin, kalau kualitas kita kayak tadi, misalnya nih ya, kualitas kita misalnya kayak tadi, dia banyak kekurangan gitu. Kira-kira orang bakal muji atau enggak kalau ngelihat? Kita gak usah orang lain deh. Tadi aja teman-teman nonton di sini kan banyak banget masukannya kan. Gitu. Jadi nanti kemungkinannya gitu disayangkannya ketika dapat kesempatan yang bagus. Teman-teman nanti misalnya dapat kesempatan nge-MC anaknya kementerian. Masa iya sih teman-teman kemampuannya kayak yang pertama kali nge-MC kan gak etis gitu. Kita harus minimal upgrade ilmu lah. Cara pengucapan, cara pembawaan dan lain-lain itu wajib. Makanya itu kenapa di hari ketiga kita kan banyak praktek full. Nanti saya akan coba gedor, saya akan coba lebih maksimalin teman-teman gimana cara bawainnya. Itu buat yang online. Yang offline kayak gimana? Maaf teman-teman, saya tinggal bentar ya. Saya mau cas HP dulu. Sekarang yang offline. Yang offline sebenarnya materinya sama. Materinya nggak beda jauh. Bedanya tadi kita ketemu langsung tapi seharian. Jadi nanti saya coba maksimalin, kita jam 9 sampai zuhur, kita bahas teori-teori dulu, nanti setelah zuhur kita praktek. Nanti lebih enak tuh kalau yang offline, nanti udah ada cue card-nya, baca, kita sekalian simulasi. Simulasinya nanti kita saling bantu aja, kita pura-pura ada yang jadi pengantin kan. Jadi kalau yang belum nikah bisa ngerasain, oh gini ya caranya, acara nikah tuh kayak gini. Yang udah nikah bisa nostalgia, oh dulu dikalunginnya kayak gini, nanti kita simulasi bareng-bareng. Itu untuk yang offline. Di mana lokasinya Mas Ihsan yang offline? Lokasinya saya ambil di Mega Mall Bekasi. Kenapa saya ngambil di situ? Karena titik kumpulnya gampang. Teman-teman yang mungkin dari luar Bekasi bisa naik kereta, gampang kok. Naik Gojek langsung nyampe. Jadi aksesnya mudah buat yang naik transportasi umum. Itu untuk yang offline. Materinya sih nggak beda jauh. Yang pasti sama-sama bedanya kita ketemu online sama offline doang. Nah, sekarang pertanyaannya nih yang akan keluar dari teman-teman, mau join nih Mas Ihsan. Berapa sih biayanya dan apa aja yang didapatkan? Oke. Nah, yang bakal teman-teman dapetin, pertama tentunya modul, recording tiap pertemuan saya kasih kalau yang online, sertifikat untuk yang offline, sertifikat buat yang online. Terus untuk yang offline dapat snack dan makan siang itu pasti. Lalu yang paling penting poin ketiga sampai keempat nih. Yang pertama teman-teman nanti dapat WhatsApp grup mentoring. Lalu yang keempat teman-teman nanti dapat sesi khusus kalau butuh coaching tambahan. Contoh misalnya Ibu Tuti nih mau perdana MC bingung. Gak apa-apa, kita ketemu online ngobrol lagi. Nanti saya bantu apa yang dibutuhkan biar lebih percaya diri. Jadi ada satu sesi coaching one on one kalau ada yang butuh aja ya. Jadi misalnya ngerasa nih Mas Ihsan, lupa deh materi kemarin. Nih deg-degan nih gimana ya? Oke nggak masalah, kita ketemu Zoom. Nanti saya bantu apa yang perlu disiapkan. Nah itu untuk yang online dan offline. Lalu juga yang paling penting teman-teman saya kasih semua bahan yang diperlukan. Draft rundown acara saya kasih. Draft buat meeting saya kasih. Script MC wedding full saya kasih. Jadi benar-benar teman-teman saya bekali hal-hal yang diperlukan buat jadi MC wedding. Yang terakhir, tentunya kalau kita udah punya kualitas MC-nya, nggak afdol kalau kita nggak tahu cara membrandingkan diri dan marketing sebagai MC. Saya kasih satu video khusus yang saya siapkan untuk buat teman-teman mempelajari gimana caranya mempersonal brandingkan dan marketing MC. Secara total kalau dihitung-hitung bonus yang saya kasih ini bisa sekitar 2 jutaan teman-teman. Buat teman-teman khususnya yang mau serius belajar. Sekaligus saya jawab nih, tadi ada pertanyaan dari Mas atau Ila. Izin tanya, setelah ikut coaching ini nanti dikenalkan dengan wedding organizer dan dapat job pertama atau hanya belajar aja? Nanti setelah teman-teman ikut workshop ini, lebih dari itu Mas atau Ila.
Saya mungkin nggak akan ngenalin teman-teman ke wedding organizer. Kenapa? Karena saya akan bocorin gimana caranya dapat job pertama dan seterusnya. Kenapa teman-teman saya nggak kasih bergantung sama saya? Biar teman-teman tuh bisa nikmatin prosesnya. Tahu prosesnya bakal gimana. Tapi bakal dikasih job gak Mas Isan dari Mas Isan? Tenang teman-teman. Saya nggak janjiin tapi bakal saya kasih. Contoh kayak di batch pertama ada Mas Johan namanya. Saya share. Tanya Kak Winda aja ya. Beberapa juga ada yang saya share job. Tapi saya nggak janjiin. Kenapa saya nggak janjiin? Karena tadi saya bilang teman-teman, wedding organizer atau vendor-vendor yang berpengalaman itu agak susah dimasukin sama MC pemula. Itu poin pertama. Tapi kalau ada misalnya klien yang personal kayak Mas Johan dan teman-teman yang lain yang saya share, saya akan tawarkan. Kalau dia mau ya, karena kebanyakan tuh MC itu datang, klien itu datang ke MC udah hubungannya personal. Jadi karena udah lihat portofolio saya dan lain-lain. Tetap saya akan bantu tawarkan, tapi itu hal remeh teman-teman. Kalau teman-teman bergantung sama saya, teman-teman gak akan bisa berkembang jadi MC wedding. Saya kasih lebih dari itu, saya bocorin strategi brandingnya gimana, marketingnya gimana. Contohnya gimana? Contohnya Kawinda. Kawinda saya nggak kasih job. Tapi Kawinda karena ngikutin teknik personal brandingnya, teknik marketingnya, alhamdulillah bulan ini dapat 2 job MC wedding sekaligus. Dan Kak Sonia juga. Jadi lebih dari itu Mas Atoilah, tenang aja. Saya nggak mau janjiin karena percuma teman-teman mengharapkan dari saya. Karena tujuan saya bikin ini bukan bikin teman-teman tuh jadi nungguin job dari saya, enggak. Tapi saya latih teman-teman biar bisa nikmatin selama 1 tahun itu, tahu harus apa aja yang dilakuin biar bisa sukses jadi MC wedding. Nah ini untuk yang fasilitas atau bonus yang didapatkan. Nah sekarang buat teman-teman yang mau belajar jadi MC wedding, saya buka dulu nih buat yang online-nya dulu. Silakan bagi yang mau daftar yang online, saya buka khusus malam ini, saya kasih harga spesial aja. Karena ini hanya untuk 15 orang aja teman-teman. Saya nggak buka lebih dari 15 orang. Kenapa? Saya nggak butuh peserta banyak. Saya pengen yang benar-benar mau serius dan mau belajar bareng. Karena percuma teman-teman join 50 orang segala macam, tapi setelah ikut itu teman-teman bingung mau ngapain. Enggak. Saya lebih suka intent, saya lebih suka nikmatin bantu teman-teman yang mau serius buat jadi MC wedding. Nah, jadi silakan buat teman-teman yang mau join boleh diklik linknya untuk yang online, dan saya share juga di grup nanti sama tim admin. Buat teman-teman yang mau join di workshop online-nya, ini dimulai tanggal 27, 28, 29. Khusus malam ini saya kasih harga spesialnya yaitu 500.000. Kalau besok dan seterusnya itu ada kenaikan harga karena lagi-lagi kita akan selektif buat yang mau join di workshop online-nya. Oke, sambil nanya silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Boleh juga teman-teman misalnya nanya langsung nggak masalah. Kita sambil jalan aja. Itu buat yang online. Nah, kalau teman-teman tertarik mau yang ikut yang offline-nya juga boleh. Itu nanti kita ketemu langsung, kita belajar bareng langsung praktek buat jadi MC secara offline-nya. Nah, ini Kanuri nanya, kalau Kidung Sawer, saya jujur fokusnya di nasional, teman-teman. Kenapa Mas Isen ngajarinnya nasional doang, nggak adat? Karena paling banyak jobnya itu nasional. Adat itu ada, tapi itu lebih spesifik teman-teman. Jarang juga sebenarnya. Dan cara dapetin job MC adat itu agak sulit kalau personal, kecuali teman-teman gabung ke sanggar atau kerjasama sama sanggar. Itu lebih bisa dapat job jadi MC adat. Tapi diajarin nggak? Mungkin nanti saya akan bikin sesi sharing session di tentang MC Academy terkait tentang gimana cara bawain MC adat. Tapi khusus yang workshop ini saya bikin hanya untuk MC online aja, MC online untuk yang nasional aja. Nah tuh, Baroksi udah ngasih tahu ya. Untuk MC adat biasanya lebih cari yang senior banget, betul. Saya sepakat sama Baroksi karena memang faktanya kayak gitu teman-teman. Jadi intinya yang saya kasih tahu ke teman-teman, saya belak-belakan aja gitu. Saya nggak mau nebar janji, saya nggak mau kasih tahu hal yang nggak mungkin teman-teman lakuin.
Tapi saya akan kasih tahu yang memungkinkan teman-teman buat lakuin. Karena itu poin pentingnya saya bikin workshop ini. Jadi bukan cuma sebatas saya kasih tahu teman-teman A, tapi kenyataannya B. Enggak, saya lebih prepare apa adanya kasih tahu teman-teman semuanya. Nah, biasanya ditanya, bisa Kidung Sawer enggak? Iya, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kita sebagai MC itu harus punya positioning teman-teman. Kalau personal branding ya, ini saya ngomongin personal branding, saya bocorin materi personal branding. Jadi salah satu materi personal branding itu ada positioning. Jadi kita harus jelas nih, status kita tuh MC apa. Boleh nggak Mas? Bisa semua MC? Boleh. Tapi harus ada satu bidang MC yang kita paling kuasain. Contoh teman-teman mau jualannya tuh MC wedding. Ambil itu dulu sampai portofolionya banyak. Gak apa-apa, biar lebih baik teman-teman dikenal MC wedding doang ketimbang teman-teman dikenal MC all event tapi jobnya sepi, pilih mana? Teman-teman dikenal MC wedding jobnya banyak apa MC all event tapi jobnya sepi. Nah, kebanyakan orang tuh nggak paham pentingnya positioning. Kita mesti milih di awal ya. Di awal ini kita mau startnya tuh sebagai MC apa. Walaupun nanti mungkin ada kesempatan kita buat bisa dapat kesempatan jadi MC yang lain. Nah, kalau saya ini pribadi nih ada tawaran MC adat. Saya ambil nggak? Kalau yang nawarinnya itu boleh bawain MC adatnya pakai bahasa Indonesia atau semi tradisional, saya ambil. Karena saya bisa, itu kan bisa dipelajari ya, pembawaan kayak gitu kayak sawer dan segala macam, asal pembawaannya pakai Indonesia. Tapi kalau mau full Sunda, saya nggak bisa. Saya lempar kemana? Ya kita kan punya rekanan ya, yang penting kita tetap jalan. Oke, ini untuk yang online. Nah, buat yang offline, ini khusus malam ini juga bagi teman-teman yang mungkin daerah Bekasi dan sekitarnya, silakan boleh kita mulai daftar di sekitar 800.000 aja. Ini udah dapat semua yang teman-teman butuhkan biar kita belajar buat jadi MC weddingnya. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Alif. Kalau pertanyaan harus pakai jas atau sopan aja. Nah, kalau wedding, teman-teman sebenarnya ada syaratnya teman-teman. Buat jadi MC wedding tuh minimal ya. Minimal tuh punya satu jas dulu deh. Gitu. Karena kalau teman-teman jadi MC pakai jas itu misalnya kita akan lebih punya value. Oke, beda. Jadi kita lebih portofolio kita tuh lumayan teman-teman kalau pakai jas. Bisa mendatangkan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Oke, jadi wajib sebenarnya minimal punya jas satu aja, warna hitam. Gitu. Oke, silakan yang mau daftar. Tadi linknya udah saya share. Buat yang online ada di grup juga, ada di chat Zoom juga. Silakan tinggal pilih aja. Nah, pertanyaan dari Kak Dili. Tanyanya adalah, yang online bisa diskusi private nggak? Kalau misalnya ada job, boleh. Karena itu adalah fasilitas yang teman-teman dapatkan setelah ikut workshop. Mau yang online, mau yang offline. Kalau dapat job pertama, nanti kalau saya ada waktu, saya bantu technical meetingnya teman-teman asal online. Sebagian teman-teman juga saya bantu soalnya. Kalau offline, kalau online ya, kalau online dan saya bisa, saya bantu technical meetingnya biar apa Mas Isan? Biar teman-teman tahu realnya di technical meeting tuh bahasnya kayak gimana. Itu kalau misalnya online. Jadi nanti saya kasih tahu teman-teman, coba tawarin online mau nggak kliennya. Nanti saya bantu untuk technical meetingnya. Biar teman-teman belajar juga gimana cara technical meetingnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau diskusi private, kan tadi saya bilang fasilitas di workshop ini yang online maupun offline ada fasilitas coaching one on one. Teman-teman boleh banget. Nanti kita atur waktu asal online ya. Kita atur waktu online. Teman-teman silakan mau review belajar apa lagi buat persiapan job pertamanya. It's okay, nggak ada masalah. Kenapa Mas Isan kok dikasih sih ada private gitu? Karena teman-teman kan ikut workshop saya nih. Saya pasti ngasih yang terbaik. Yang kedua, saya nggak pengen dong nanti workshop saya juga jelek kan. Jadi benar-benar saya nyiapin teman-teman bukan sebatas ikut workshop aja enggak. Tapi memastikan teman-teman itu siap dan bisa sukses jadi MC wedding. Oke. Boleh tadi Bu Tuti mau nanya? Silakan Bu Tuti.
Punten Kak Isan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. saya tadi udah ngeklik yang mau daftar yang 499 ya. Kok nggak bisa? Ya, Ya. Itu gimana ya Kak? Terus saya tanya juga kalau udah ikut itu berarti kan saya bisa mengikuti yang bukan offline ya, yang apa 3 malam berturut-turut itu. ya itu kalau yang online 3 malam berturut-turut betul. Ya Oke. apa sih Insya Allah lah gitu ya apa dengan mengikuti di sini kan artinya saya menambah pengawasan dan pengetahuan juga ya Kak. Ya, Karena kalau dibilang kalau saya kan guru dianggapnya sok bisa gitu kan Kak ya. Tapi kalau nggak tadi kata Kak Isan benar kalau nggak ada ilmunya nggak ada mentornya pastilah saya pernah mengalami yang namanya keringat dingin ya kan iya itu banyak wajar. ya kan. Jadi dengan adanya di sini saya bersyukur gitu loh apa sih bisa menambah ilmu saya lagi gitu kan. Ya, Ya, betul, betul, saya betul. tolong dibantu aja nih Kak Ya, Winda. nanti chat ke admin aja, Bu Tuti, nanti dibantu sama admin ya. Oh gitu. Ya deh, Ada nomor nanti. admin di grup WhatsApp. Nanti Oke siap. dibantu. Oh, Oke, ya deh. thank you Makasih buat ya Tuti Kak ya. Isan. Ya, sama-sama. Nah, nanti juga Mudah-mudahan kayak kita Bu Tuti nih, kan iya. mungkin usianya udah sekitar Berapa 40 coba? tahun, 40-an Berapa? ya. Hah, saya 40-an ya. ya saya 6 tahun lagi saya pensiun Nah, Kak kebanyakan Isan. tuh ada yang nanya di Hah? beberapa workshop saya, Mas Isan kalau usianya Hmm. 40 masih bisa gak jadi MC wedding? Nanti saya kasih tahu tipsnya. Karena memang beda caranya buat yang masih muda sama yang mungkin udah lebih senior. Ya. Sama kemarin ada Mas Arif juga sama masih mau jadi MC wedding tapi ada tips and triknya. Gimana cara mulainya startnya beda nanti. Oh gitu. Oke. Dari Berarti kalau saya dulu. Apa gimana Bu? Kak Isan saya masih bisa kan dengan Masih usia bisa Bu. 40 Nanti ke saya atas. kasih tahu tipsnya biar bisa mulainya dari mana. Oke, siap. Oke. Ya, Makasih sip. ya sebelumnya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari Kak Lulu, kalau yang tanggal 7 itu pembayarannya sama. Jadi kalau teman-teman daftar yang ini langsung 3 pertemuan teman-teman. Jadi khusus malam ini, daftar yang workshop online 3 hari jadi MC Wedding, ini dapat 3 pertemuan. Tanggal 27, 28, 29. Untuk yang workshop online. Oke, khusus malam ini cukup 500.000 aja. Dan kalau untuk yang offline, 1 hari pertemuan ya, 6 jam. 6 jam pertemuan dari jam 9 sampai jam 4. Tapi maksimal kita sebenarnya jam 3 sih. Nanti jam sisanya kita dipotong buat istirahat dan makan siang. 1 hari materinya sama? Sama. Oke. Terima kasih buat Mbak Roxy udah jawab ya. Harus good looking ya kalau mau jadi MC profesional. Nah, itu udah dijawab sama Mbak Roxy ya. Iya harus, karena MC yang dilihat tuh selain voice itu penampilannya. Betul banget. Jadi inget ya good looking. Ganteng nggak harus. Karena good looking itu kita bisa belajar. Cara berpakaian, cara menata rambut, cara make up tipis-tipis. Itu juga perlu. Karena saya mengalami juga teman-teman. Ternyata MC itu butuh make up kan. Jadinya belajar make up lagi gitu-gitulah ya. Itu perlu, good looking perlu karena tadi udah jawab sama Mbak Roxy. Bukan cuma suara yang kita jual tapi penampilan. Oke. Thank you Mbak Roxy udah bantu jawab. Oke, teman-teman silakan kalau yang mau daftar kita masih ada beberapa slot lagi. Ini udah beberapa ada yang daftar. Thank you. Oke, sebelum kita tutup silakan kalau mau ada tanya jawab boleh dibantu Kak Windah, monggo. Silakan Kak Windah buat dipimpin kalau ada yang mau tanya jawab. Nah, sekarang Kak Windah boleh cerita juga nih. Kak Windah kemarin nge-MC. Nah, nge-MC gimana Kak Windah? First time nge-MC-nya lancar kah? Apa pengalamannya gimana? Boleh ceritain sama kita nih. Mungkin ada yang baru pertama kali nge-MC juga nih. Biar kegambar gimana pengalamannya. Oh iya baik, terima kasih sebelumnya Mas Isan sudah menjelaskan materi pada malam hari ini. Semoga ilmu yang Mas Isan berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia MC, seperti itu. Dan kalau misalkan terkait dengan pengalaman pertama, ya pasti yang namanya pengalaman pertama pasti deg-degan ya. Tapi karena memang berkat ilmu yang sudah Mas Isan ajarkan dan Mas Isan juga orangnya welcome ya untuk diajak konsultasi dan diskusi. Alhamdulillah first time saya terjun sebagai MC wedding itu berjalan lancar Mas Isan, tidak ada kendala sama sekali. Dan buat teman-teman yang mau sama seperti saya juga belajar MC wedding lebih dalam lagi bisa menghubungi Mas Isan dan bisa ikut juga MC wedding dan MC lamaran yang memang diadakan oleh Mas Isan seperti itu. Thank you. Keren ya Dan Kak kalau Windah ya. ya baik. Dan kalau misalkan teman-teman sendiri ada yang mau bertanya, silakan
Mungkin kalau misalkan yang bisa di kolom chat atau mungkin kalau misalkan mau secara langsung bertanya bisa di open kamera dan juga bisa di mic-nya juga di ini ya dinyalakan seperti itu. Siapa yang mau bertanya? Silakan biar bisa langsung dijawab. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Roxy nih. Ini Kak Roxy kayak boleh kenalan dulu kali ya. Kak Roxy kayak udah sering MC deh. Oh iya, baik. Kenalan dong Kak Roxy, boleh nih. Kak Roxy dari Iya, Kak mana? Rosli Terus bisa. aktivitas hari ini apa? Hai Kak Isan, hai Kak Winda, salam kenal. Salam kenal juga. Domisili aku di Jakarta. Aku karyawan swasta, tapi Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu lah ya, aku ambil event. Aku nge-MC, tapi aku belum pernah MC wedding. Oh iya. Ya, aku nge-MC itu dari 2017. Lama ya. Lalu dapat tawaran untuk MC wedding, tapi bener-bener, aduh, ini kan sakral banget ya kalau kata Kak Isan. Emang MC wedding itu benar-benar sakral banget karena kalau sampai kita salah sebut nama Ya. calon pengantin wanita pun pria, wah itu fatal banget. Jadi aku sampai sekarang memang belum pernah coba nge-MC. Sering juga sih ditawari sama teman-teman MC kan, karena kan kita ada komunitas juga. Cuman aduh, kayaknya nggak berani deh. Takutnya nanti kalau aku ambil salah sebut nama orang ya kan, yang ada nanti bener kata Kak Isan, yang ada nanti untuk apa namanya rate kita juga jadi turun, kepercayaan klien sama vendor juga pasti nggak bakal semakin menurun dan kitanya juga bakal nggak pede kalau kita sampai Tuh. salah Betul, ya betul. kan. Nah, Aiza nih pas banget nih aku pengen banget nanya Aiza waktu awal-awal mulai jadi MC wedding atau MC lamaran pernah nggak sih salah sebut nama dari calon pengantin pria ataupun wanita? Boleh dijawab ya Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, kalau pernah atau enggak ngucapin nama CPP atau CPW salah, saya nggak pernah kebetulan. Karena itu benar-benar hal fatal Kak Roxy. Ya, kenapa nggak pernah? Karena tadi saya itu based on-nya script rating. Maksudnya saya di awal MC itu saya masih tergantung sama skrip. Bener-bener saya belum hafal tiap sesi itu ngomong apa. Jadi saya masih tulis semua yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya kayak gitu? Karena saya based on-nya sama kayak Mbak Roxy. Saya awalnya tuh MC gathering. MC gathering, MC training. Jadi emang corporate banget lah. Kenapa terjun ke MC wedding? Karena pandemi Kak Roxy. Nah mungkin Kak Roxy ngalamin ya waktu pandemi tuh saya kan gathering. Gathering tuh gak ada job sama sekali tuh. Karena kan travel pada off kan. Travel pada off dan segala macam. Jadinya mau nggak mau di stop dulu tuh gatheringnya. Jadi saya main di MC webinar dan segala macam. Nah seketika saya awalnya tinggal di Tangerang Selatan, pulang ke Bekasi di rumah saya nih. Saya bingung dong, relasi saya kan semuanya di sana. Nah sedangkan di Bekasi bumbu-bumbu intimate wedding tuh muncul. Nah saya sama kayak Kak Roxy, tiba-tiba karena mungkin masih aktif di sosmed buat nge-MC, ada tawaran jadi MC wedding. Takut nggak? Takut banget Mbak Roxy. Saya percis pikiran saya kayak Mbak Roxy. Saya nggak berani ngambil, takut. Tapi kebetulan saya ketemu namanya Mas Iman Darmawan. Itu beliau udah profesional MC udah lebih dari 10 tahun lah. Ketemunya di mana? Ketemunya nggak sengaja di pelatihan. Ada pernah saya ikut pelatihan ketemu beliau, ternyata beliau based on-nya MC wedding. Langsung saya nanya beliau, seperti yang tadi saya jelasin, saya butuh mentor dong. Saya nggak bisa dong YouTube doang dong, karena resikonya karir nih ya kan. Kalau mau nekat bisa, kalau mau nekat. Tapi kan saya orangnya tadi lebih khawatir karir jangka panjang ketimbang karir jangka pendek. Persis banget kayak Mbak Roxy. Akhirnya saya ketemu Mas Iman, tanya konsultasi beberapa kali dan saya masih nggak pede Mbak Roxy. Kenapa nggak pede? Karena saya kan awalnya informal nih. Ya dong, beda kan pembawaan informal sama formal kan. Nggak tahu lagi cara pembawaannya gimana. Saya belajar dulu. Sampai akhirnya saya diajak sama Mas Iman beberapa kali event lah. Karena saya tipikalnya ternyata saya copycat. Bahasa saya copycat ya. Maksudnya copycat adalah saya tuh pembelajar yang memerhatikan orang Mbak Desi, Mbak Roxy. Jadi saya lebih mudah belajar langsung lihat. Nah, jadi dari situlah saya mulai tuh banyak belajar langsung, dapat mentor dan segala macam. Akhirnya baru start jadi MC wedding. Makanya saya selalu worry banget sama orang yang mohon maaf ya nekat karena jobnya, karena duitnya nggak masalah. Cuman kan tadi ya
ini acara orang loh. Masa lu pengen sih gitu acara lu dibawain sama orang yang coba-coba, kan kita aja nggak pengen, masa orang lain boleh, kan nggak gitu konsepnya kan. Nah jadi kalau pertanyaannya pernah atau enggak, saya nggak pernah karena tadi saya based on script banget. Makanya kan saya kasih pelatihan ini ada full scriptnya. Karena itu masalah saya di awal, saya nggak tahu harus ngomong apa. Jadi intinya adalah yang saya bikin di workshop ini, semua yang saya terjun di lapangan, baik itu ikut Mas Iman dan segala macam, saya bikin jadi kita bisa belajar lewat pertemuan gitu. Jadi semua yang saya alamin selama proses saya belajar, teman-teman bisa skip tuh. Teman-teman bisa nanti langsung ambil semuanya dalam beberapa pertemuan. Gitu Mbak Roksi. Tapi keren sih Mbak Roksi, saya Nah, agak salut sih karena ada beberapa yang nekat ya Mbak Roksi. Maksudnya saya kenal beberapa orang gitu. Dan efeknya kayak tadi, efeknya yang tadi kita tonton, orang awam bilang nggak salah, tapi secara performer kurang ya. Kita nggak ngomong salah ya, kurang maksimal gitu. Akhirnya kan dia nggak belajar kan. Jadi pasti setiap event akan terus seperti itu. Itu menyayangkan aja sih sebagai kita yang mungkin sesama MC ya gitu. Oke, thank you Mbak Roksi. Ada pertanyaan lain? nah Mas Halo. Isan mau nanya lagi dong. Boleh sekali Boleh, lagi. boleh. Mas Isan, tadi kan aku cek nih yang online kan itu 3 hari. Nah, buat kita yang benar-benar pemula belum pernah nih yang namanya ambil job wedding kan udah pasti kan kita butuh script dong, kita butuh cue card dong, apa aja yang bakal kita announce, yang bakal kita voice kan. Nah, itu kalau misalnya kita ambil kelas yang online, apakah kita juga dapat cue card, contoh cue card? Jadi ketika misalnya nanti ketika kita dapat job, nah kita udah tahu nih gambarannya apa aja dan apa aja yang harus kita bilang. Makasih Mas Isan. Itu udah dapat Mbak Roksi di draft rundown dan script wedding. Ini kan file-filenya nih kurang lebih nih. Ada contoh rundown, ada draft buat meeting, ada teksnya, teks izin nikah, cue card-nya, isi cue card-nya apa aja. Itu. Jadi bener-bener saya siapin tuh full yang dibutuhkan. Kenapa gitu? Yang tadi saya bilang, keresahan saya ikut mungkin yang ngintip-ngintip kelas-kelas yang ada, gak ada yang share itu. Padahal yang dibutuhkan orang jadi MC wedding, ini cue card-nya, ini yang mahalnya. Orang mungkin pembawaannya udah bisa nih, kayak Mbak Roxy udah punya pengalaman sendiri kan. Tapi kan pengen tahu ngomong apa sih tiap sesi. Nah, itu udah didapatkan di workshop ini. Kayak Kak Winda ya, Kak Winda kan dapat semuanya ya Kak Winda ya. Iya Coba. betul, Nah, sudah full. jadi dapat semuanya dari rundown acara buat kalau meeting, tahu brief klien kayak gimana. Bahkan skripnya per sesi itu dapat semuanya. Makanya saya bener-bener bikin workshop ini untuk membantu teman-teman langkahnya lebih cepat gitu. Kalau mungkin saya dulu butuh nyuri-nyuri dulu gitu, belajar dulu dikit-dikit gitu. Nah, karena saya tahu ini kebutuhan penting dan tujuan saya bukan cuma bikin workshop dan segala macam, saya fasilitasi hal yang diperlukan sama teman-teman. Makanya yang ikut tuh kebetulan nih Mbak Roksi ya, di batch 3-4 tuh yang ikut hampir sama kayak Mbak Roksi. Jadi ada yang MC kantor, ada yang udah corporate lama. Tadi karena pengen terjun wedding kan butuh bekal kan. Jadinya butuh yang diperlukan gitu kurang lebih Mbak Roksi. Jadi semoga menjawab ya buat teman-teman semua yang masih pertanyaan gitu. Thank you Mas Oke, Isan. sama-sama. Semoga Oke, kita bisa selanjutnya. ketemu ya Mas Isan ya online. Siap. Ini udah ada beberapa yang daftar sih, tinggal beberapa slot teman-teman ya. Jadi ingat saya terbatas, saya pengen intens, saya nggak pengen cuma sharing doang, tapi pengen memastikan teman-teman bukan cuma bisa ngomong doang, tapi teman-teman punya kualitas jadi MC wedding. Silakan tadi mau nanya siapa? Nik atau Fahri, Fikri, Akbar? Saya bisa nih. Fikri mas. Oke Fikri, silakan Fikri dulu deh, boleh. Maaf nih, pakaiannya kurang sopan. Silakan, selagi pakai baju nggak apa-apa. Ini gini mas, saya kan udah beberapa kali juga ikut MC. Itu Ah, ada juga wedding. Cuma sering-seringnya itu maksudnya kan apa? Kelas-kelas MC wedding atau gimana? bukan saya udah beberapa kali ngambil Oh, job wedding, oke, terus? job lamaran. Cuma di saat kita kan kadang wedding itu mas kan ada jam makan siang itu kan. Ah, Jam makan siang itu seringkali kosong karena kita ikut
nimbrung makan juga. Jadi suasana jadi kosong itu sebenarnya seorang MC itu bagusnya gimana sih Mas gitu? Untuk ngisi waktu kosong Iya betul, pada sesi makan siang. betul sekali. Maksudnya makan siang tuh lagi jam ganti baju atau gimana? Iya kadang pengantin itu kan ganti baju. Ah, Kadang dia pas lagi salaman, terus pas lagi zuhur itu seringkali itu kosong. Kita pun kadang ragu mau ngisi apa gitu. nah ini dia nih menarik pertanyaannya ya. Ini juga jadi problem nih buat MC wedding yang mungkin baru mulai. Saya kasih note dulu nih ya. MC itu nggak mesti ngomong terus. Itu pertama. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua banyak versi nih. Banyak macam ya. Gimana cara kita ngisi waktu kosong. Kalau konteksnya yang Mas Fikri jelasin, pertama tuh ada hiburannya enggak? Itu dulu tuh. Ada entertainment yang main enggak? Enggak ada, oke coret. Yang kedua bisa diganti pakai apa Mas Isan? Ya kita dari pengantin udah nyiapin lagu biasanya. Kita minta playlist Instrumental. song yang bisa di play saat itu. Yang ketiga, kalau kita mau perform, mau ngisi sesuatu, pakai apa Mas Isan? Bisa pakai games kalau ada hadiahnya ya, catatan. Tapi kalau misalnya Mas Isan, entertainment nggak ada, games nggak ada, kita ngapain? Nggak ada masalah, kita nggak ngapa-ngapain pun nggak masalah teman-teman. Jadi itu intinya kita nggak mesti tampil terus, itu enaknya MC Wedding. Beda dengan event-event yang lainnya, event yang lain kosong wajib diisi terus. Nah kalau MC Wedding, ingat kita bukan bintangnya, bintangnya pengantin. Mereka mau lihat pengantin, bukan lihat MC. Gitu. Itu poin pentingnya teman-teman. Karena kebanyakan kayak gitu. Sama kasusnya kalau misalnya penghulu telat. Ada yang coba mengisi dengan hiburan gitu segala macam. Boleh, boleh aja. Cuman kondisinya kalau misalnya penghulunya nggak tahu datang kapan, emang yakin bisa ngisi terus nih. Kan kita nggak mungkin ngejokes kan. Ini acaranya akad ya. Masa akad kita ngelawak-ngelawak nggak jelas? Masuk nggak sama acaranya nggak masuk. Terus gimana cara ngakalinnya? Kita yang inisiatif. Contoh misalnya ada nasihat pernikahan nih. Kita bisa suruh nasihat pernikahan yang mungkin setelah ijab kabul kita minta untuk ngisi di awal sambil nunggu penghulu. Terus apa lagi? Kita bisa isi dengan musik salawatan dan kita ngasih informasi Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian, saat ini kita masih menunggu penghulu jadi kami mohon untuk bantuannya agar kita bisa menunggu sejenak. Itu lebih elegan ketimbang kita memaksakan diri ngisi misalnya kayak mau cicet ngelawak. Boleh nggak? Boleh aja, cuman nggak etis aja caranya karena akad tuh sakral teman-teman. Itu sebenarnya banyak teknik, makanya enaknya MC Wedding tuh bedanya gitu sama MC yang lain. Kalau MC yang lain tuh kita mesti ngide terus nih, isi apa ya? MC Wedding emang nggak banyak perlu, kayak resepsi aja kan banyak waktu kita nggak banyak ngomong sebenarnya resepsi itu. Kayak foto, ya udah foto jalan. Kita paling nanti sesekali ngisi menyambut tamu dan segala macam. Jadi itulah. Makanya nanti banyak sih ya bakal saya sharing di workshop tuh kurang lebih teknik-teknik kayak gini teman-teman yang mungkin teman-teman nanti lebih tahu lah beberapa hal yang bisa dilakuin ketika dapat kondisi-kondisi yang tertentu. Thank you Mas Fikri. Oke Mas, terima kasih. Sama. Dokter Mas. Kita 2 pertanyaan lagi ya, silakan. Siapa nih? Akbar boleh Akbar. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Akbar, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Kak. Mantap. Oke, langsung saja Kak. Saya ini kan lagi merintis ceritanya baru satu kali ambil job MC Wedding. Nah, pertanyaan saya Kak, bagaimana sih cara kita mempersonal brandingkan diri kita? Apalagi kan ini masih tahap kayak masih awal sekali untuk diterjun dunia MC Wedding. Walaupun memang MC kayak event formal dan informal kan sudah pernah, tapi ini baru pertama kali untuk terjun di MC Wedding. Bagaimana supaya kita bisa brandingkan diri dan bagaimana menentukan red card atau press list-nya pada saat kita MC Wedding. Dan misalnya juga ada beberapa kendala pada saat dokumentasinya Kak, karena kan kalau MC kan biasanya kan pakai karena kan saya kan masih merintis dan kamera HP saya kan tidak mendukung Kak. Jadi bagaimana supaya bisa mengakali dan dokumentasinya juga terus berjalan supaya branding kita juga bisa lebih dikenal kepada orang lain. Terima kasih Kak. Oke, thank you.
Detailnya sebenarnya nanti saya jawab di workshop sih untuk Kak Akbar. Karena itu teknisnya banyak banget. Jadi sayang banget kalau saya kasih tahu sekarang, nanti nanggung dan waktunya juga nggak sempat. Nanti boleh saya share deh kapan-kapan di ada di video personal branding sih, itu deh saya bocorin sedetail mungkin, dan nanti teman-teman boleh tanya setelah nonton itu kalau nggak paham. Tapi itu ada di workshop yang saya bikin. Jadi itu detail banget soalnya. Teknisnya detailnya saya jelasin di workshop. Oke, thank you Akbar ya. Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Oke, satu pertanyaan terakhir boleh. Nih sambil saya jawab nih ada Kak Arjuna ngasih jawaban ya. Kak Winda jadi kebetulan jobnya itu di gedung. Enak ya. Tapi kalaupun di rumah nggak ada masalah teman-teman. Karena prosesnya bakal kayak gitu. Teman-teman bisa dapat job pertama di gedung kayak Kak Winda. Itu beberapa persen lah kemungkinannya. Tapi kemungkinan pertama pasti di rumah. Venue sangat mempengaruhi betul. Tapi ingat, kita ada proses nih yang bakal dilewatin teman-teman. Tenang aja, akan mengalami fase di mana teman-teman di gedung, teman-teman bisa lebih naik lagi brandingnya dan segala macam, itu ada teknik-tekniknya. Oke, Pak Fahri, kalau belum bisa ikut di bulan ini nextnya, itu saya belum tahu karena untuk workshop wedding khususnya ya, karena ini lebih intent private, saya menyesuaikan jadwal saya. Jadi saya kayak bulan kemarin nggak bikin, bulan ini kebetulan lagi bisa bikin, bulan depan saya nggak tahu. Makanya saya kasih harga spesial khusus buat bulan ini aja. Nah, thank you. Untuk Kak Prita terakhir ya. Silakan Kak Prita. Halo Kaisan, sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya tadi atas beberapa hal yang sudah disampaikan. Mungkin ini saya mau bertanya sih Kak, sebenarnya ini lebih ke teknis ya, gitu. Boleh. Karena kan sebenarnya sebelumnya saya udah pernah nge-MC gitu, cuma memang tidak banyak. Nah yang mau saya tanyakan gini Kak, bagaimana jika kita bertemu dengan klien, yang klien ini tidak sama persepsinya dengan orang tua? Contoh misalnya, klien ini mintanya dia ijab kabul tidak disandingkan dengan calon pasangannya. Tapi dia karena berada di belakang panggung dan gak sinkron nih dengan orang tua memaksa kita nih selaku MC untuk gimana caranya ya mereka maunya disandingkan, berbeda dengan persepsi si mempelai wanita gitu. Kita sebagai MC yang kita sebagai master of ceremony, kita harus memihak yang mana nih Kak? Sebenarnya saya banyak ketemu masalah seperti ini. Apakah saya mungkin harus lebih ke mempelainya karena kan dia yang punya acara, atau mungkin saya yang harus mendukung orang tuanya gitu. Kalau mungkin pengalaman Kak Ihsan seperti apa Kak? Itu. Terima kasih ya Kak Prita pertanyaannya. Nah, ini Sama-sama saya Kak. jawab dulu ya. MC itu bukan wedding organizer. Oke, dinot dulu nih teman-teman nih, MC itu bukan wedding organizer. Di mana kita itu sebenarnya gak punya banyak kuasa untuk menentukan acara-acara yang mungkin tadi ada kasus masalah antara klien dan orang tua. Terus tugas kita di mana, Kaisan? Tugas kita adalah kita coba kasih edukasi ke kedua belah pihak. Baiknya gimana, jeleknya gimana. Contoh kita jelasin nih, kenapa sih pengantin tuh disandingkan, alasannya apa? Kita sebagai MC, makanya ada workshop ini, nanti teman-teman lebih tahu nih, alasan-alasan sesi-sesi itu ada. Contoh nih, contoh kecil aja nih, sungkeman. Sungkeman itu di beberapa MC, urutannya adalah sungkeman dulu baru foto keluarga. Tapi kita bisa ubah, foto keluarga dulu baru sungkeman. Kita kasih edukasi ke pengantin. Kenapa? Contoh, kalau sungkeman dulu baru foto keluarga inti, nanti namanya orang nangis kan beda-beda nih. Ada yang kejar banget, ada yang enggak. Efeknya adalah merusak make up atau matanya sembab. Makanya alasannya kenapa saya menyarankan misalnya sungkeman dulu baru foto. Tapi pengantin kayak Kak Sonia nih, Kak pengantin mau foto dulu baru sungkeman. Kita yang penting tugasnya udah ngasih edukasi, baiknya gimana, jeleknya gimana. Masalah pertentangan kita serahkan ke orang tua dan pengantin. Biarin, nanti kita bilang sama pengantinnya, Kak tolong didiskusikan dulu sama orang tua. Yang penting aku udah ngasih tahu nih, baiknya gimana, jeleknya gimana, masalahnya di mana, dan yang gak masalah di mana. Contoh kan masalah disandingkan dengan gak disandingkan itu kan bukan masalah yang krusial teman-teman. Tergantung adat masing-masing aja. Ada di beberapa adat wajib disandingkan. Ada di beberapa adat itu nggak boleh disandingkan. Kita perlu tahu edukasi kayak gitu, pengetahuan kayak gitu. Mungkin teman-teman nggak dapat kalau misalnya nggak punya mentor atau punya lewat YouTube doang. Nah, tapi ketika teman-teman misalnya kayak ikut workshop segala macam kan teman-teman lebih tahu nih in case-nya kayak gimana, apa yang perlu disampaikan. Jadi kita hanya perlu kasih edukasi aja Kak Prita kalau ada hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita. Ingat,
kita memandu acara, bukan mengkonsepkan acara. Tapi kita bantu emang sebagai MC wedding tuh bikin susunan acaranya, iya bantu betul. Tapi ingat, kita serahkan semuanya ke pengantin setelah kita kasih edukasi. Kita kasih tahu penjelasan detail acaranya. Contoh nih, kita punya draft rundown acara nih yang saya bikin nih. Kan ini kan draft rundown acara umum. Kita jelasin ke klien, kan nanti prosesinya ada ini. Silakan kalau kakak mau diskusi sama keluarga, monggo. Nanti setelah diskusi, tolong sampaikan ke saya. Nanti saya bantu susunan acaranya. Nah, tugas kita di situ. Jadi kita berfungsi, walaupun saya bilangnya tuh semi organizer, bukan full organizer ya, semi organizer. Jadi kita bantu konsepin, tapi penentuan acaranya ada apa aja, maunya kayak gimana, kasih ke klien dan keluarga. Jangan sampai kita yang sosokan lah, kasih keputusan dan lain-lain. Itu bukan ranah kita. Kita tetap tugas utamanya memandu acara. Itu poin pentingnya Kak Prita. Jadi tetap kita harus kasih edukasi, itu wajib. Do and don't-nya, bagus enggaknya gimana. Nanti lebihnya masalah siapa? Ya biarkan mereka bertengkar, karena kita nggak punya power juga buat sok-sokan. Ini bagusan gini, enggak, itu bukan urusan kita. Bagus enggaknya urusan pengantin dan keluarga. Kelar diskusi, kelar berantem keluarganya, baru kita rapihin rondonnya, tugas kita selesai. Itu sih poin pentingnya adalah di situ. Jadi benar-benar walaupun kita semi organizer, ingat kita bukan full organizer. Bukan kita yang nentuin semuanya, beda kalau kita tugasnya sebagai wedding organizer. Oke. Nah, tuh contoh kayak Kak Arjuna kan, sering juga akad harus menghadap kiblat. It's okay. Setelah kita kasih edukasi misalnya, Kak, kalau ngadap kiblat nanti itu fotonya jelek, nggak ada backdropnya. Nah, ilmu-ilmu itulah yang teman-teman mesti punya. Makanya saya bilang ini nggak dapetin di YouTube, teman-teman. Nggak bakal didapetin kalau teman-teman nggak punya mentor. Nah, setelah kita ngasih edukasi nih misalnya, Kak, nanti kalau akadnya madhab kiblat, backgroundnya jelek, misalnya kita udah kasih tahu, keluarga tetap maksa, ya udah, itu di luar kuasa kita. Yang penting tugas kita udah ngasih edukasi. Ingat poin kita semi organizer, kita kasih yang terbaik. Kalau mintanya tetap A dan itu jelek buat mereka, ya udah, bukan kuasa kita gitu. Itu poin pentingnya teman-teman. Jadi kita mesti paham betul positioning kita sebagai MC itu sebatas mana. Nah, kebanyakan orang yang nggak paham tuh MC ngatur semuanya. Aduh, kalau MC ngatur semuanya mah mending jual WO aja daripada jual MC gitu. Bayarannya gedean WO gitu. Kalau mau kita ngomongin masalah tugas dan uangnya ya, gitu. Makanya saya kan selalu wanti tadi, kalau belajar dari YouTube doang ya itu teman-teman yang teman-teman dapat gitu. Sayang sih kalau teman-teman terjun tanpa ada mentor tuh, ibaratnya teman-teman yang harusnya langsung level 10, tapi teman-teman level 1 dulu, 2 dulu, dimarahin dulu, disalah-salahin dulu. Nah, itulah kenapa workshopnya ini ada, biar next step teman-teman bisa lewatin beberapa langkah, lebih siap lagi. Itu pertanyaan terakhir dari Kak Prita. Thank you Kak Prita. Silakan Kak Winda, kita tutup dan foto bareng dulu seperti biasa. Nanti buat pertanyaan lanjutannya Baik. boleh lanjut di grup. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini dan sudah memberikan pertanyaan. Semoga semuanya terjawab ya teman-teman semua. Dan kepada Mas Ihsan juga terima kasih banyak sudah memberikan ilmunya untuk kita semua. Buat teman-teman yang mau terjun ke dunia MC, jangan lupa ikut workshopnya Mas Ihsan Kamil. Sebelum kita akhiri, boleh kita lakukan sesi foto terlebih dahulu ya. Yuk yang bisa nyalain kamera, kita foto bareng buat kenang-kenangan pada malam hari ini. Tentunya Ya hebat boleh ya Mas ya. dinyalakan kameranya. Oke, yuk udah siap. Hitung dari 3, Baik, senyum sudah semuanya siap. ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, thank you. Silakan Kak Winda ditutup. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semua. Selamat malam, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Saya Winda Vanessa, selaku MC pada hari ini. Izin untuk menutup ini ya, perjumpaan kita pada hari ini ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semuanya malam ini. Selamat Terima kasih Kak istirahat. Ihsan dan Kak Winda. Semoga berjumpa di workshop ya. Terima kasih yang udah Sampai daftar. berjumpa di lain Ada waktu. beberapa slot lagi, thank you.